Audio Jungle. Audio Jungle. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat calon guru penggerak SMK Negeri Nepalila, yaitu Bapak Adilafudin Esos, Bapak Muhammad Effendi SE, dan juga Bapak Faridi SE, dan juga Bapak Bapak Asep Sadikin SPD MPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru hadirin di acara diseminasi budaya positif di sekolah. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, dan yang ketiga penyampaian materi, yang terakhir penutup. Baik, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah, akan dilakukan oleh Bapak Asep Sadikin SPD MPD. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, pertama ini adalah
calon guru putra angkatan 10 yang saya hormati para dewan guru, yang dalam hal ini jawabannya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, di pagi hari ini kita alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, dan saya juga dalam hal ini mewakili Kepala SMK dan Pemerintahan Bapak Kosani tidak bisa hadir disebabkan dinas luar, Bapak ayahnya saya yang diutus untuk memberikan sambutan. Pada dasarnya beliau menyampaikan sangat bangga, alhamdulillah di sekolah di SMK Negeri Pandeglang dari mulai CGP angkatan 6 sudah ada guru penggerak angkatan 6, selanjutnya guru penggerak angkatan 9 1 orang, dan selanjutnya angkatan 10 ini CGP memperoleh 4 sebetulnya. Ya. Tapi di sini alhamdulillah kita bangga, ya, sangat bangga, dan ini harus diikuti oleh guru-guru lainnya yang belum mengikuti program guru penggerak. Kenapa? Karena dengan banyaknya guru penggerak, maka budaya positif akan terlaksana, visi dan misi sekolah akan tercapai. Kenapa? Karena ada sepemahaman ketika membuat suatu program di sekolah tersebut. Dan saya mungkin tidak banyak panjang lebar, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan salam, mohon maaf. Pada pagi hari ini saya akan membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Asif Sadikin atas sambutannya, yaitu yang selanjutnya, acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi materinya. Kita mulai terkait dengan budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu biasa kita ice breaking dulu. Nah, untuk ice breaking hari ini temanya itu siapa dia? Jadi caranya gini, peserta yang saya tunjuk silakan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan tugasnya. Misalnya saya tunjuk Pak Toleh menyebutkan namanya, nama saya Toleh sebagai guru bahasa Inggris. Nah, peserta yang saya tunjuk berikutnya sebelum memperkenalkan diri, memperkenalkan temannya yang sebelumnya yang sudah jadi harus saling mengenali siapa yang sebelumnya sudah memperkenalkan. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, jadi yang saya tunjuk harus sudah siap. Bisa ya, Bapak Ibu paham? Apa mau simulasi dulu? Iya, simulasi dulu ya. Ya, misalnya nih, contohnya nih. Oh, boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Ya, saya tunjuk Pak Toleh. Saya tugas mengajar bahasa Inggris. Teman saya Toleh sebagai guru bahasa Inggris dan saya
ya. Posisi masih berdiri, siap? Siap Bapak Ibu? Gak apa-apa berdiri aja, berdiri. Posisinya berdiri. Jadi biar kelihatan gitu ya. Bisa? Nama saya Yuli Subrata, mengajar politik Ero. Tunjuk, tunjuk. Ibu. Nama saya, Wah, ini namanya saya Ya. Diana mengajar TKRO. Ya, ibunya mau memperkenalkan Saya diri. Yulianti, di SMK 6 mengajar antasi. Enggak, dari Pak Soleh memperkenalkan Ibu Yuli. Jadi estafet gitu. Ini nanti udah deh. Enggak dari dulu. Enggak. Kalau dari awal nanti kasihan yang terakhir nanti. Bisa ya? Ya, ulangi ya. Kita ulangi. Tadi dari Bu Yuli udah. Nah, sekarang tadi Bu Yuli udah memperkenalkan diri. Selanjutnya maka tangan dulu Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad, biasa mengajar di DJP. Dan nama saya Mahfud Ayu, mengajar di Prodi APH. Teman saya namanya Disusul Jadwi Iwani, mengajar di Bima, nama saya Dekana, mengajar di Universitas KKL. Nama saya Saya bahasa Inggris kelas 11. Nama saya Sosodikir, mengajar PAI di kelas 11 dan 12. terakhir siapa yang Bu? Oh, Bu. Oke. Nama saya Asad Sadikin, mengajar PKN. Nama saya Fidia Ramayani, guru produk. Oke, terima kasih. Ya, Oke, nah ini ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Ibu terkait dengan setuju atau tidak setuju. Jadi menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu apakah setuju atau tidak setuju? Nah, selanjutnya yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini silakan Bapak Ibu ungkapkan setuju atau tidak setuju. Selanjutnya untuk beberapa topik pembahasan pada seminar hari ini yaitu yang pertama yaitu korupsi dan nilai-nilai pendidikan universal, kemudian kedua dilanjutkan teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, yang keempat budaya manusia dan nilai berkualitas, dan yang kelima yaitu restitusi atau kontrol, dan restitusi berikutnya itu adalah segregasi. Kita mulai dengan materi yang pertama yaitu sisi positif dan nilai-nilai kebalikan universal. Nah, untuk sisi positif ini kita mengenal dengan teori kontrol atau teori pilihan yang dikenalkan oleh Dr. William James, di mana kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, selanjutnya dari makna di sini kita belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian setiap perilaku itu semua memiliki tujuan. Ini berdasarkan teori kontrol. Tujuannya itu adalah berdasarkan teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan,
atau yang ketiga itu adalah menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga dari motivasi ini tercakup adalah dua kategori, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi internal atau motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah itu. Kemudian dari motivasi tersebut muncullah nilai-nilai kebijakan universal yang kemudian kita yakini sebagai sebuah passion yang kelas. Nah, selanjutnya masih berdasarkan dari kontrol ini ada model berpikir menang-menang. Artinya dalam hal ini tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang merasa kalah. Jadi posisinya win-win solution. Ya, artinya dalam hal ini tidak ada pihak yang disalahkan. Adapun 5 posisi kontrol menurut teori kontrol ini, yang pertama itu sebagai penghukum. Kemudian ada sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman dan pemantau, dan yang terakhir sebagai juga. Dalam hal ini Bapak Ibu merasa sudah di posisi mana atau berada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau sebagainya? Nanti kita tindak lanjuti melalui beberapa materi, terutama terkait dengan tiga eksekusi. Jadi di dalam 5 posisi kontrol ini, posisi yang paling terbaik bagi seorang guru itu adalah posisi manajer, di mana seorang manajer itu sudah bisa menerapkan segitiga eksekusi melalui tiga tindakan. Yang pertama yaitu kita berikan identitas, kemudian ada validasi keseluruhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang kita memahami sebagai sebuah keyakinan. Nah, selanjutnya dalam realitasnya, menurut teori kontrol bahwa hubungan kita itu berbeda satu sama lain. Jadi tidak ada hubungan yang sama. Itu ya, Ibu. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi gambaran orang, setiap orang itu pasti berbeda dengan kita. Jadi pendapat kita tentang sesuatu itu pasti berbeda dengan pendapat orang lain. Tidak bisa disamakan. Nah itu, ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia menurut dari solusinya adalah hidup, kemudian penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan saling terima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Oke, kita lanjutkan. Apa makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Ya, kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Ya, itu makna dari pada disiplin. Selanjutnya, apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, bersifat global, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun nasional. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan berubah. Artinya dia akan bergerak untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, dan diyakini sebagai sebuah keyakinan. Nah, dari keyakinan itu juga nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa aja profil pelajar Pancasila? Kita kenal dengan yang pertama yaitu beriman, bertakwa, beragama mereka dan kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, next. Nah, lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, tadi ini sudah dijelaskan terkait dengan teori motivasi.
Dari motivasi ini ada dua kategori, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kalau motivasi eksternal itu berasal dari luar, karena dia takut hukuman atau merasa ingin dihargai atau ingin mendapatkan penghargaan. Itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu muncul dari dalam diri sendiri. Tujuannya itu adalah ingin menjadi seseorang yang diinginkan, yang diharapkan. Jadi ingin seperti apa dia? Jadi dia bisa menghargai diri sendiri melalui tujuan diri sendiri. Jadi dengan disiplin seperti tadi, dia sudah mulai muncul namanya motivasi internal. Gitu. Kita lanjutkan. Nah ini apa yang disampaikan oleh Ketua Jawa bahwa mereka itu artinya tidak hanya selepas dari kita, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, itu saja dalam kata ini yang kita pakai dalam diri. Oke, nah ini ada sedikit pernyataan bahwa dihukum oleh penghargaan, artinya bahwa penghargaan itu berlaku sama seperti hukuman. Jadi kita memberikan reward, imbalan kepada murid itu sama seperti kita memberikan hukuman kepada murid. Ya. Jadi pengaruh jangka pendek juga ada kapannya. Dan penghargaan itu bersifat menunggu. Penghargaan itu mengurangi kecepatan, kemudian tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Artinya ketika seseorang sudah tidak mendapatkan penghargaan lagi, maka dia merasa hubungannya tidak baik. Oke, lanjut. Nah ini bentuk program kebajikan sebagai sebuah apresiasi atau pengakuan yang berhubungan. Jadi memberi dukungan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, dan kepada semua murid secara bergantian dan konsisten melalui proses-proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan. Oke, ini contoh-contoh daripada pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya untuk membuka, mari saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru dikasih. Nah, kata dari kalimat dari kemarin saya perhatikan itu adalah sebagai pembuka. Kemudian nilai kebaikan itu adalah adanya rasa empati yang besar sekali. Karena situasinya ketika murid itu menolong seseorang di kelasnya. Contoh yang lain, misalnya saya memakai kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas. Nah, saya menghargai itu merupakan kebuka. Apapun nilai kebaikan itu adalah kepedulian. Situasinya ketika seseorang membantu teman-temannya ketika mengerjakan tugas kelompok. Contoh yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengukur kertas yang akan dilakukan. Nah, kata atau kalimat terima kasih ini merupakan pembuka. Untuk nilai kebalikannya itu rasa tanggung jawab. Itu nilai kebalikannya yang di kepala. Kemudian juga pada saat orang tersebut sedang melakukan memohon kertas yang diserahkan. Kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu kita skip aja. Oke. Selanjutnya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, salah satu contoh hukuman misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Untuk jangka waktu lama, kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Untuk konsekuensinya, misalnya di sisi
Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak bisa mengenali disiplin, kemudian ada stimulus tanggapan dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara atau oke, lanjut. Nah, kita akan ke restitusi. Apa sih restitusi itu? Jadi dalam hal ini restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang lainnya memperbaiki hubungan. Kemudian bersifat tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang bisa dikerjakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter orang bukan berbeda. Kemudian fokus pada solusi, bukan pada permasalahan, bukan pada apa yang dilakukan, bukan pada tindakannya, kesalahan yang dilakukan. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada konteksnya. Artinya dia jalan itu kita luruskan sesuai dengan alurnya. Oke, lanjut. Nah, ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai bagian daripada disiplin, yaitu adalah konsekuensi dan restitusi. Adapun hukuman itu bisa menunjukkan seseorang menjadi identitas yang gagal. Nah, bagaimana kita merespon daripada identitas gagal itu, kita rubah menjadi identitas yang sukses melalui disiplin, melalui restitusi. Nah, untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian murid merasa tidak nyaman atau untuk waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid akan merasa tersakiti, kemudian bisa berperilaku pasif atau bisa berperilaku agresif secara berlebihan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak merasa takut. Kemudian berbakat hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata selanjutnya. Jadi hanya takut di sekolah, ya setelah keluar sekolah lulus tidak lagi. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, artinya dalam hal ini harus sesuai dengan aturan. Kemudian murid atau anak selalu memiliki peraturan atau sifatnya sifat hukuman. Nah, untuk identitas yang sukses dengan disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi di sini yaitu sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, itu konsekuensi. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid merasa tidak nyaman. Penguatan yang bertahan dalam jangka waktu pendek dan memperluas monitoring dan supervisi terus dari dulu. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat dan konsekuensi lainnya itu apa peraturannya, apakah kamu mampu melakukannya. Kemudian murid anak lebih memahami peraturan. Nah, itu konsekuensi yang sifatnya netral. Nah, untuk hal yang positifnya yaitu melalui restitusi, disiplin positif, ya, melalui restitusi sebuah pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang.
kemudian korban mendapatkan gaji, kemudian murid mendapatkan kesempatan, kemudian masalah perpustakaan, selanjutnya murid belajar bertanggung jawab untuk edukasinya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan murid merasa dihormati, merasa menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya. Materi berikutnya itu adalah keyakinan kelas. Masih semangat Bapak Ibu? Sepertinya udah mulai ini. Apa mau ice breaking lagi? Sudah, lanjut aja. Oke. Enggak jalan. Nah ini Bapak Ibu, mau diperhatikan di layar. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Jadi tadi sudah sedikit dibahas oleh di materi sebelumnya terkait dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu mulai dari ruang berpikir, mulai dari kelas. Ya. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa enggak cukup dengan peraturan saja? Gitu ya. Nah, untuk menjawab itu mungkin Bapak Ibu bisa menjawab mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua. Nah, ini tujuannya apa? Kenapa? Keamanan. Nah, ini keamanan ini adalah sebuah keyakinan. Kita meyakini dengan menggunakan helm itu untuk keamanan kita. Nah, itu sebuah keyakinan. Bukan hanya sekedar peraturan. Jadi kita menggunakan helm itu, kita yakin itu untuk keamanan, bukan hanya sekedar mengikuti peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini mungkin masih karena sebelum COVID ya, harus menggunakan masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak. Tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan atau kebersihan. Nah, itu sebuah keyakinan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar peraturan yang dibuat. Jadi artinya untuk mendukung motivasi individu, motivasi individu, motivasi yang timbul dari dalam individu karena adanya keyakinan tadi. Ya, karena kita menggunakan helm karena muncul keyakinan bahwa kita itu ingin aman. Ya, menggunakan masker ingin merasa sehat. Gitu. Jadi kembali pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan itu akan lebih menggerakkan seseorang untuk mengikuti serangkaian dan menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Gitu. Oke, next. Nggak ada peraturan ya? Oh, di atas itu juga bisa langsung. Oke, jadi tadi sudah sedikit dibahas terkait dengan budaya positif, ya. Jadi budaya positif itu cakupannya ruang lingkupnya itu lebih luas. Budaya positif itu kita mulai dari kelas, dari ruang terkecil, yaitu melalui peraturan kelas. Kita buat, Bapak Ibu pasti sudah tahu peraturan kelas seperti apa. Misalnya contohnya apa Bu? Bapak Ibu, peraturan kelas, baju harus rapi, harus dimasukkan, rambut jangan gondrong, apalagi kelas harus bersih, apalagi datang tepat waktu. Nah, itu peraturan itu dibuat karena adanya keyakinan, sehingga dibuatlah keyakinan kelas. Contoh tadi rambut nggak boleh gondrong, keyakinannya apa? Rapi, terlihat rapi, terlihat lebih menarik kan gitu ya, lebih segar gitu. Datang tepat waktu, misalnya apa keyakinannya? Disiplin, tanggung jawab, atau menghormati
diri sendiri atau orang lain. Ya. Nah, kalau semua kelas sudah terbentuk keyakinan kelas itu sudah terbentuk, jangan jauh-jauh sekolah kita ada semua kelas. Ini tujuan kita mengadakan diseminasi ini tujuannya adalah penyebaran itu biar Bapak Ibu bisa melaksanakan walaupun Bapak Ibu belum mengikuti CKP. Jadi artinya saya bersama Bapak Didi dan Pak Ade mencoba mempengaruhi, memberikan dampak kepada Bapak Ibu untuk menerapkannya di kelasnya masing-masing. Gitu. Kita buat keyakinan kelas, kita gerakkan semua. Jadi budaya positif ini tidak akan terbentuk kalau hanya oleh saya, Pak Aki, Pak Ade, tidak akan bergerak. Buat kolektif. Nah ini kita adakan diseminasi ini tujuannya supaya budaya positif ini terwujud. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu, kita bentuk keyakinan kelas di masing-masing kelas. Dari keyakinan kelas ini kita akan terbentuk yang namanya lingkungan di sekolah kita, lingkungan yang positif yang menjadi sebuah budaya yang positif. Nah itu bisa next lagi Bu. Nah ini Bapak Ibu silakan dilihat di layar. Menurut Bapak Ibu ini mana yang keyakinan, mana yang kesepakatan. Ini dua-duanya tertulisnya ada kesepakatan. Nah menurut Bapak Ibu mana yang kesepakatan yang murni, mana yang menjadi keyakinan. Apakah yang kiri, ini apa kanan? Kiri apa kanan? Kira-kira. Misalnya yang kanan ya, kesepakatan karena tempat waktu menyebabkan salah. Itu kesepakatan apa keyakinan? Itu kesepakatan. Nah, yang kanan berarti kesepakatan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Tujuannya untuk keyakinannya adalah semangat belajar. Bisa masuk. Menghormati, ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, itu kesepakatan. Jadi kita sepakat yang kanan itu adalah kesepakatan dan yang sebelah kiri itu adalah keyakinan. Artinya dalam hal ini kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, misalnya berdoa sebelum kegiatan atau aktif di dalam pembelajaran. Itu menjadi sebuah kesepakatan yang kita sepakati, tujuannya adalah supaya murid semangat belajar. Oke, lanjut Bu. Nah ini kegiatan terkait dengan keyakinan kelas. Ini ada dua teori. Yang pertama tabel T yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu tabel Y. Untuk tabel Y, misalnya di sini keyakinannya tentang hormat atau menghormati, bisa menghormati diri sendiri atau menghormati orang lain. Nah, untuk rasa hormat untuk tabel Y itu di sini ada terdengar, terlihat atau berperilaku. Kalau terdengar itu melalui ucapan, melalui secara lisan. Kalau terlihat dan perilaku itu terlihat melalui sikap. Misalnya bahasa keyakinan yang terdengar untuk rasa hormat, misalnya di sini, yuk saya bantu. Misalnya ketika ada murid yang bermasalah, yang memiliki masalah, kita bantu. Kita ucapkan dengan nada sehalus mungkin. Ya. Kemudian misalnya contoh yang lain, kita bisa selesaikan ini bersama. Artinya murid tidak sendirian ketika mengalami permasalahan. Nah ini kita yakini bahwa ucapan-ucapan tadi itu sebagai bentuk keyakinan atas rasa hormat pada orang lain. Itu ya. Nah itu contoh yang terdengar. Kalau yang terlihat misalnya berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian
memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi sebelum kita ambil, maaf, pinjam pulpen ya Bu ya. Nah itu kita menghormati pemiliknya. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan sebelum diambil sebelum bilang kita mengambil uang. Nah jadi ada terlihat ada ucapannya dulu. Nah, kemudian perilakunya misalnya tersenyum ramah, ya kan? Jadi kita misalnya berpapasan dengan siapapun, murid atau guru, jadi tunjukkan senyum. Nah itu sebagai sebuah tunjukan hormat. Itu keyakinan kita ya. Buat kita yang kita bukan. Nah, untuk yang tabel teks ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah ini sama untuk keyakinan rasa hormat. Misalnya datang tepat waktu itu sebagai bentuk rasa hormat murid terhadap gurunya misalnya. Kalau tidak tampaknya ya hadir, tidak tampak keyakinan. Contoh yang lain misalnya menyapa teman atau guru setiap hari. Nah itu rasa hormatnya yakin ya. Nah kalau tidak tampaknya ya sudah aman. Ya anak papasan sama kita ya nggak nggak nyapa atau apa ya itu rasa hormatnya keyakinan untuk menghormati orang lain rasa tercuk ya. Mungkin bisa langsung next saja Bu. Nah ini ada peraturan atau semacam kesepakatan. Nah Bapak Ibu dalam hal ini diminta untuk menentukan apa keyakinan kelas dari peraturan yang ada. Nah, contoh di sini lalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Seperti tanggung jawab misalnya ya. Jadi bentuk sebagai bentuk tanggung jawab keyakinan kelasnya, keyakinannya. Oke, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Ya. Oke, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, menghormati waktu ya, menghargai waktu misalnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa ya? Kira-kira apa? Aman. Saling menyayangi. Atau ada yang lain? Keimanan. Keamanan. Keamanan. Dilarang melakukan perundungan. Bully. Ya, bully. Dilarang bully. Apa? Keyakinannya? Menghargai orang lain. Atau ada lagi? Ada lagi nggak? Udah. Punya bergantian atau menunggu giliran antrilah. Apa? Tertib. Apa lagi? Sabar mungkin ya? Atau apa lagi? Melatih kesabaran. Lanjut menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kenyamanan ketertiban. Untuk jawabannya nanti bisa dilihat di next berikutnya. Nah ini tadi selalu kebalikan tempatnya itu tanggung jawab. Dilarang membantu orang lain, jangan hadir di sekolah. Ada di sini ada. Oh ya ada. Tapi bisa masuk sebetulnya. Bisa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain atau berkomunikasi. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keamanan tadi, dari keselamatan atau menghormati orang lain. Kebanyakan ini menghormati orang lain, keyakinannya. Ya, termasuk dilarang melakukan perundungan, bergantian atau menunggu giliran bersabar tadi. Kemudian menggunakan masker, misalnya kesehatan dan keselamatan, sama seperti jangan berlari di kelas. Ya, nah itu mudah-mudahan dari keyakinan kelas ini Bapak Ibu, walaupun ada yang belum menjadi wali kelas ya, mudah-mudahan ke depan ada wali kelas, mudah-mudahan
keyakinan kelas ini kita mulai terapkan. Kita coba mulai terapkan mulai dari kesepakatan dulu. Artinya kita buat kesepakatan dengan siswa. Kesepakatan itu munculnya dari siswa, dari murid, bukan dari kita sendiri. Jadi harus ada kesepakatan antara kita dengan murid. Jangan menghendaki keinginan sendiri. Jadi dalam hal ini yang kita maksud adalah kepentingan murid. Ya. Jadi apa yang diinginkan oleh murid, nah itu kita ambil kesepakatannya. Oke Bu, next. Nah, lanjut materi selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah dijelaskan. Pada dasarnya setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang sama, gitu ya. Kebutuhan dasar yang sama. Yang pertama yaitu bertahan. Kasih sayang untuk bertahan itu, misalnya makan, apalagi kira-kira kalau bertahan itu minum, apalagi tidur bertahan itu enggak. Kalau nggak tidur kira-kira ya. Kemudian kasih sayang atau rasa diterima. Jadi kita ingin diakui kan, diakui sebagai guru, diakui sebagai teman, rekan, ya. Kemudian ada kesenangan, ya. Jadi kita orang-orang yang kesenangannya beda-beda. Ya Pak Soleh nanti kesenangannya main burung asli ya, bukan burung yang apa ya. Pak Soleh kemarin. Nah, kalau ibu-ibu ini kesenangannya apa? Ada shopping, ya. Nah itu. Kemudian ada juga kebebasan, misalnya di sini kebebasan apa namanya? Nah, kebebasan dari suami. Dan yang terakhir itu penguasaan. Lanjut Bu. Nah ini adalah studi kasus. Jadi studi kasusnya di sini misalnya tahun ini Dimas sudah 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara mengendari motor. Nah, setiap akhir pekan Dimas selalu berlatih mengendari motor. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa mengendari motor dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa mengendari motor? Ketika jawaban Dimas ini, apa sih kebutuhan dasar yang ingin dia sendiri? Ketika ditanya sama ibunya, Dimas, kenapa sih misalnya, kenapa Dimas ingin bisa mengendarai motor misalnya? Nah, jawaban Dimas di sini misalnya, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan dasarnya tidak merepotkan orang lain. Dari 5 kebutuhan dasar tadi, tentang hidup, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, aku merasa bangga dan keren. Sendiri. Gak ada bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Kira-kira aku merasa bangga dan keren. Puasa itu penguasaan. Kebebasan, harus katolik kebebasan. Ibu yang lain, rasa diterima. Begitu. Menurut Pak apa nih Pak? Rasa diterima. Oke, itu yang aku merasa bangga dan keren ya. Oke, yang kedua, dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan apa kebebasan? Kebebasan. Kesenangan. Yang bawa kesenangan. Oh, yang aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, itu kesenangan. Yang kedua kebebasan. Yang pertama
merasa diterima dan kasih sayang. Oke, menyetir mobil itu apa? Penguasaan. Oke Bu, silakan dibuka jawabannya. Bisa dianalisis. Ada yang mau analisis kenapa pembangunan itu sebagai bentuk kebutuhan dasar penguasaan. Silakan. Ada yang mau analisis? Ada yang mau bisa memberikan jawabannya? Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan dasar itu adalah penguasaan. Kenapa penguasaan? Ada yang mau jawab? Ya, mungkin. Ya. Merasa bangga dan keren. Jadi dengan menyetir mobil, artinya dia menguasai. Mengendari motor. Oh itu kebalik, belum diedit dulu Pak. Jadi sebetulnya sama mengendari motor atau mobil. Ya, jadi mau mengendari motor atau mobil sebetulnya buat penguasaan. Jadi dia merasa bangga dan keren karena sudah bisa menguasai, mengendarai mobil. Intinya mah membawa kendaraan. Kemudian dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu ingin diaku bersama teman-temannya. Di sini ada rasa kasih sayang dan rasa diterima bersama teman-temannya. Betul ya. Oke. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Itu sudah jelas ini adalah sebuah kebebasan. Ini dia bebas, merasa bebas mau pergi kemana aja. Bisa mengendarai motor atau membawa. Dan menyetir mobil itu terus itu sebuah pengalaman. Jadi dia senang kalau menyetir mobil. Baik, oke, kita buka materinya ke materi yang kelima yaitu posisi kontrol. Nah, untuk posisi kontrol ini ada lima posisi kontrol. Pertama itu penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, penghafal dan manajer. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu merasa ada di posisi yang mana. Silakan dimaknai. Misalnya untuk penghukum, guru akan berbuat menghabis, menunjuk, atau menyakiti atau mengambil. Kemudian atau guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Katakan itu seorang guru penghukum. Kemudian hasilnya murid itu akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau bisa saja berbohong. Itu hasil daripada peran dari seorang penghukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Artinya dia menganggap guru itu tidak ada bagi seorang murid dengan peran sebagai penghukum. Kemudian murid akan berkata, biar saja, nanti juga orang lagi. Nah itu seorang murid pada seorang guru penghukum. Nah dampaknya pada murid ya terus melakukan kesalahannya. Nah lanjut pada membuat orang merasa bersalah. Ini identitasnya gagal atau kontrol dari luar dengan menghindari hukuman. Nah, bagi membuat orang bersalah, membuat orang merasa bersalah, seorang guru itu akan berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Kemudian guru juga akan berbuat atau berkata kamu seharusnya atau kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan lain sebagainya. Itu guru yang berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian hasilnya murid itu akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong,
menyembunyikan di sini maksudnya menyembunyikan kesalahannya. Selanjutnya, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid juga akan meletakkan guru itu ada di dalam dunia berkualitas. Kemudian guru akan berkata minta maaf dan merasa rendah diri. Nah, lanjut ke peran berikutnya itu sebagai teman. Nah, sebagai teman ini sudah masuk ke dunia berhasil atau sukses, tapi kontrolnya masih dari luar. Artinya masih motivasinya itu motivasi eksternal, mengharapkan imbalan atau ketergantungan atau takut untuk menghindari hubungan. Nah, peran seorang teman bagi seorang guru itu akan berbuat, misalnya membuat alasan-alasan untuk murid, kemudian akan berkata, ayolah lakukan seperti itu, atau mungkin maka kalau tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu, ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Ya. Nah, akhirnya ini akan muncul ketergantungan. Artinya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ini. Dan murid akan berkata, saya itu bapak atau ibu adalah teman saya. Itu apa yang akan dikatakan murid. Kemudian dampaknya pada murid itu akan merasa lemah, tidak mandiri dan turut ketergantungan. Oke, selanjutnya peran guru sebagai pemantau, masih kontrol dari luar, motivasi eksternal dengan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sebagai seorang pemantau, guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Jadi lebih pada aturan yang dimainkan. Kemudian apa peraturan? Jadi lebih pada peraturan. Kemudian hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi, bila terus dipantau. Ya. Kemudian murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas, bukan hanya dulu, tapi peraturan dan hukumannya juga masuk di dalam dunia berkualitas. Kemudian berapa bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah itu apa yang mungkin akan disampaikan pada murid. Hasil dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir itu adalah manajer. Nah, pada posisi manajer ini, seorang guru itu sudah berhasil mengubah murid dari identitas gagal menjadi identitas yang berhasil atau sukses berdasarkan kontrol diri dari dalam. Ya, munculnya motivasi intrinsik dari dalam karena bisa menghargai dirinya sendiri. Itu ya betul. Nah, untuk manajer ini, guru itu akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi ada 3 tindakan tadi. Salah satunya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu, seorang manajer itu akan bertanya, pertanyaan, apa alasannya? Kenapa melakukan seperti itu? Nah itu, kemudian perkataannya, orang guru yang berperan sebagai manajer, apa yang terjadi? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi murid itu diberikan tawaran untuk memberikan solusinya untuk masalah yang terjadi. Kemudian penguatan secara pribadi bagi muridnya sendiri. Kemudian murid akan mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, bukan orang lain, bukan gurunya, bukan hukuman atau peraturannya, tapi dirinya sendiri yang merasa berada di dalam dunia berkualitas. Nah, perkataan yang mungkin akan disampaikan oleh murid adalah bagaimana caranya saya bisa memperbaiki dia akan seperti itu. Nah itu akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Dampaknya adalah mengevaluasi atau bagaimana cara memperbaiki diri. Kita lanjut ke materi berikutnya, segitiga restitusi. Tadi itu sudah dibahas bahwa segitiga restitusi itu ada 3 tahapan atau 3 tindakan. Pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas kita
kita bisa berpikir bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan setiap kesalahan itu pasti ada alasan atau tujuan yang berkaitan dengan 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Nah, setelah menstabilkan tiga, tindakan yang kedua atau tahap yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dalam hal ini kita memvalidasi apakah memang tujuan tersebut melakukan kesalahan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan alasan yang disampaikan. Jadi setiap orang itu pasti punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut atau tindakan tersebut. Ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang sudah disepakati? Ya, keyakinan apa yang sudah disepakati? Nah, apa keyakinan yang mana yang dilanggar oleh guru? Bagaimana cara mempelajarinya? Ini seperti apa mereka? Ini ada di tahap menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya, nah ini contoh bagi dalam tahap tindakan diskusi yang pertama itu menentukan identitas. Misalnya guru akan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa saja misalnya bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau kalau ibu tidak tertarik tahu siapa yang benar atau yang salah, tapi kalau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kamu menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, itu contoh kalimat positif yang bisa disampaikan oleh seorang guru pada tahap menstabilkan identitas. Lanjut, berikutnya adalah validasi kesalahan, validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini guru membantu murid untuk mengenali alasan yang dilakukan sebagai dasar pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi apa saja alasannya? Misalnya bisa dikatakan misalnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang terbaik bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Atau apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok nanti? Nah, dalam hal ini setiap tindakan manusia itu pasti memiliki tujuannya. Ini kita harus mengaitkannya dengan tujuan dalam manusia tadi. Oke, lanjut. Tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini anak akan melihat kesalahannya kemudian dihubungkan dengan keyakinan atau nilai-nilai yang menjadi dasar atas kesepakatan kemudian berinovasi dengan orang lain. Nah, dalam hal ini guru itu bisa mengatakan apa nilai yang kita percaya dengan atau misalnya kesepakatan yang sudah dibuat. Ya, nilai-nilai besar apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu sampai beres aja. Ini kalimat seperti yang mungkin bisa disampaikan oleh seorang guru ketika menanyakan keyakinan. Oke. Nah, ini kita lanjutkan ke refleksi Bapak Ibu. Ini ada 4 pertanyaan yang mungkin bisa Bapak Ibu jawab ya. Untuk menjawab refleksi ini Bapak Ibu bisa oke. Baik, Bapak Ibu materi sudah saya sampaikan semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk materi calon guru putra Katolik Kabupaten Pandeglang yang telah menyampaikan materi-materinya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dalam pembahasan tentang budaya positif di sekolah. Amin ya rabbal alamin.
Acara demi acara telah kita lalui bersama. Sebelum acara kita tutup, saya selaku MC mohon maaf apabila